Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dari awal hingga sampai saat ini. Tuhan kiranya memberkati dan meneguhkan imanmu di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, kiranya mendapat berkat, pengetahuan, dan iman saudara sekalian semakin diteguhkan. Ya, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati teman-teman dimanapun berada. Nah, teman-teman sekalian, dalam kali ini saya akan memberi tanggapan terhadap video dari Ibu Irene Handono. Oleh karena itu, teman-teman simak dulu video ini, nanti baru saya akan memberikan tanggapan saya pada bagian berikut. Selamat menyaksikan. Dipeluk oleh Nabi Ibrahim, Ismail, dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim. Seraya berkata, berbahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Saat penyembelihan yang mengerikan pun tiba, maka diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia. Sambil memegang-pegang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim tergenang air mata, berpindah memandang dari wajah putranya ke pedang yang mengkilap tajam di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, pedang diletakkan di leher Nabi Ismail dan penyembelihan siap dilakukan. Akan tetapi apa daya, pedang yang sudah sedemikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan. Berkatalah Ismail kepada ayahnya, wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Tolonglah, telungkupkan aku, laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku. Ini omongan Nabi Ismail. Akan tetapi pedang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walaupun ia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Masya Allah. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa, Ismail telah diselamatkan itu. Allah memberikan Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan pedang yang dipegangnya. Dan inilah asal mula sunat berkurban yang dilakukan oleh umat Islam
pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Jadi Ismail adalah putra Ibrahim dengan istri Siti Hajar, kakak kandung dari Ishak dari ibu Siti Sarah. Ia Oke, salam sahabat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Oke, saya akan langsung saja memberikan tanggapan mengenai cuplikan video tadi. Nah, sebelum berbicara mengenai siapa yang dipersembahkan oleh Abraham, apakah Ishak atau Ismail, saya akan memulainya dari panggilan Yahweh kepada Abraham dari Ur Kasdim pada saat Abraham berumur 75 tahun, di mana ketika Abraham dipanggil, Yahweh berjanji bahwa ia akan memberikan sebuah negeri yang akan ia tunjukkan kepada Abraham, dan ia akan membuatnya menjadi bangsa yang besar dan akan memberkatinya dan akan membuatnya menjadi masyhur, dan dia akan menjadi berkat. Nah, lalu itu dapat dilihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Lalu pada pasal yang ke-15 datanglah firman Tuhan kepada Abraham dan berkata, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Nah, dan jikalau kita perhatikan, pasal 15 merupakan penagihan Abraham kepada Yahweh mengenai janjinya. Sebab di dalam pasal 12 Tuhan berjanji bahwa akan memberikan suatu negeri kepadanya, akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, bagaimana ia menjadi sebuah bangsa yang besar kalau dia sudah tua dan tidak mempunyai anak? Nah, itulah sebabnya dia berkata bahwa saya akan meninggal dan hambaku orang Damsyik itu, Eliezer, yang akan menjadi ahli warisku. Karena apa? Karena engkau tidak memberikan aku keturunan. Karena engkau tidak memberikan aku keturunan. Nah, pada saat itu Tuhan membawanya keluar dan menyuruhnya untuk lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit, jika engkau dapat menghitungnya, maka begitulah nantinya banyaknya keturunanmu. Dan di saat itu juga Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, perhatikan bahwa janji Tuhan atau janji Yahweh itu diberikan kepada Abraham dan istrinya Sarah, dan bukan kepada Hagar. Tetapi karena Tuhan belum memberikan janjinya, atau janji itu belum Tuhan kabulkan bagi mereka, dan karena mereka melihat keadaan mereka yang sudah tua dan nantinya tidak akan seorang yang akan menjadi ahli waris, maka maka Sarah meminta kepada Abraham untuk menghampiri budaknya itu, yaitu Hagar, perempuan Mesir itu, supaya mereka mempunyai keturunan. Dan kemudian Abraham menghampiri Hagar dan mengandunglah Hagar. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia sudah mengandung, maka ia mengolok-olok nyonyanya, ia memandang rendah nyonyanya, sehingga nyonyanya Sarah menindasnya, dan kemudian Hagar lari meninggalkannya. Nah, kemudian malaikat Tuhan menjumpai Hagar di suatu mata air di padang gurun dan berkata kepadanya, "Hagar, hamba Sarai, dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pergi?" Kemana engkau akan pergi? Lalu berkatalah Hagar kepada malaikat itu bahwa aku lari meninggalkan nyonyaku
Kemudian berkatalah malaikat itu kepadanya bahwa kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah ia menindasmu di bawah kekuasaannya. Dan kemudian kembalilah Hagar kepada Abraham dan Sarah. Dan di sanalah Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham memberi nama kepada anak itu adalah Ismail, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Tuhan sewaktu berada di padang gurun. Nah, kemudian jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Ismail bukanlah anak perjanjian antara Yahweh dan Abraham. Perhatikan bahwa pasal 16, Kejadian pasal 16, Ismail sudah dilahirkan. Akan tetapi sampai pada pasal 18, Yahweh masih mengulangi janjinya kepada Abraham beserta istrinya. Ia masih mengulangi janjinya dan berkata kepada Abraham bahwa pada tahun depan, di saat yang sama, Sarah istrinya sudah akan mempunyai seorang anak. Dia sudah akan mempunyai seorang anak. Dan itu sewaktu Abraham di Mamre, dekat pohon terbantin. Dan 3 orang yang mendatanginya itu dalam bentuk manusia, atau yang biasanya disebut dengan istilah teofani. Itu biasanya disebut dengan istilah teofani. Nah, kemudian pada pasal 21, Tuhan menempati janjinya kepada Abraham dan istrinya. Dan tepat seperti yang dijanjikan sewaktu di Mamre, dekat pohon terbantin. Dan Sarah mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Abraham memberi nama anak itu adalah Ishak. Nah, masih dalam pasal yang sama, yaitu pasal 21 ayat 8 sampai 21, mengisahkan mengenai Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, karena ketika Ismail dan Ishak sedang bermain sama-sama, maka Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan itu sangat menyebalkan bagi Abraham karena anak itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena budak itu dan anak itu. Sebab yang akan disebut keturunanmu adalah Ishak. Tetapi anak itu juga akan kubuat menjadi bangsa yang besar, karena dia juga adalah anakmu. Tetapi perhatikan bahwa Hagar sudah diusir oleh Abraham dan Sarah, karena sesungguhnya Tuhan telah menempati janjinya kepada mereka. Kemudian setelah itu kita melihat di dalam pasal yang ke-22, Yahweh menguji iman Abraham dengan berkata bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang tunggal yang di sini adalah Ishak. Jadi kita tidak bisa katakan jama, karena yang dimaksud di sini adalah mengenai janji, pemenuhan janji. Jadi orang akan berpikir bahwa kok tunggal padahal sudah ada Ismail. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi dalam pasal 22 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan ku tunjukkan kepadamu. Kemudian keesokan harinya Abraham memasang pelana ke keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya dan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan sampai pada perjalanan hari ketiga, nampaklah tempat itu bagi Abraham. Maka Abraham berkata kepada kedua bujangnya bahwa tinggallah
kamu berdua di sini, sedang aku dan Ishak akan pergi untuk sembahyang. Dan ketika Abraham sampai ke tempat itu, ia membuat sebuah mesbah, kemudian menyusun kayu yang dibawanya di atas mesbah itu, lalu mengikat anaknya Ishak dan meletakkannya di atas kayu itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk membunuh anaknya sebagai korban persembahan. Tetapi ketika ia akan menyembelihnya, berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan mempersembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh ke samping dan ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Dan Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai pengganti anaknya. Abraham mengambil domba itu mempersembahkannya sebagai pengganti anaknya Ishak dan bukan Ismail. Nah, ini sangat jelas bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak dan bukan Ismail. Sebab Ismail telah diusir dan pergi menyembah di padang gurun bersama ibunya. Dan perlu diketahui bahwa yang terpenting di sini adalah bahwa ini adalah sejarah leluhur Yahudi yang berhubungan dengan Yahweh di masa lampau. Jadi orang Yahudi merupakan bangsa pilihan Allah yang berhubungan dengan Allah. Mereka berhubungan dengan Allah sebagai keturunan Abraham. Nah, sebab di dalam kitab suci Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Allah keturunan Abraham. "Akulah Allah leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub." Nah, Alkitab Perjanjian Lama merupakan kitab suci orang Yahudi yang menjelaskan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya. Semua orang di luar Yahudi itu adalah orang kafir. Dan kitab suci telah ada sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi, dengan catatan yang begitu akurat. Dan hanya orang Yahudi yang memiliki kitab suci itu. Dan tidak ada siapapun yang berani membantah itu. Karena itu adalah sejarah perjalanan mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, bayangkan dokumen yang telah ada ribuan tahun yang lalu mencatat perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang berelasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Lalu tiba-tiba pada abad ke-6 mau memasuki abad ke-7 Masehi, datanglah seorang bernama Muhammad dari Saudi Arabia dan berkata bahwa ia menerima wahyu bahwa anak Abraham yang dipersembahkan adalah Ismail dan bukan Ishak. Nah, coba saudara sekalian pikirkan mengenai hal ini. Saya kasih pemisalan. Andaikan kamu membuat sebuah rumah di Jakarta dan kamu mengerjakannya dari proses awalnya sampai pada akhir, dan kamu mempunyai sertifikat rumah itu, lalu 20 tahun kemudian datanglah seorang dan berkata bahwa rumah itu tidak dibangun di Jakarta tetapi di Kalimantan. Nah, begitulah kira-kira data Alkitab dan Al-Quran. Silahkan renungkan dalam hatimu yang
yang paling dalam, serta pertimbangkanlah bukti yang ada. Biarkanlah bukti itu berbicara, sebab sesungguhnya bukti itu telah berseru-seru untuk diuji, memintanya untuk diuji. Dan setelah menguji bukti itu, kamu akan dapat menemukan dan kamu juga akan dapat membuat sebuah pemilihan, satu di antara dua. Sebab kamu tidak dapat memilih keduanya pada saat yang bersamaan, karena hanya ada dua pilihan, yaitu kamu menerima Al-Quran, maka kamu akan menolak Alkitab. Dan jikalau kamu menerima Alkitab, maka kamu akan menolak Al-Quran mengenai data-datanya. Hanya itu. Saya mau katakan bahwa pertimbangkanlah bukti-bukti ini, mana yang akurat bagimu, dan pilihlah itu. Allah Tritunggal kiranya mentransformasikan pikiran saudara sekalian dan memberimu hati yang terbuka untuk menerima kebenaran Yesus Kristus yang akan memerdekakan kamu, yang akan membuka pemahamanmu untuk menguji setiap bukti, dan membuka hatimu untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Tuhan memberkati saudara sekalian.